Sore Kak. Baik, perkenalkan nama kakak Maria Aisyah Putri Ramani. Di sini kakak adalah salah satu mahasiswa dari Protekes Kemenkes UPA, jurusan Kesehatan Gigi. Nah, hari ini kakak mau melakukan penyuluhan tentang periodontitis. Ada yang sudah tahu apa itu periodontitis? Tidak tahu, Kak. Baik. Jadi, kakak akan menjelaskan tentang periodontitis. Periodontitis itu merupakan infeksi yang terjadi pada jaringan penyangga gigi. Nah, jaringan penyangga gigi ini termasuk gusi, tulang yang membentuk kantong tempat gigi berada, dan ligamen periodontal. Nah, bagaimana sih awal mula terjadinya periodontitis? Nah, awal mula terjadinya periodontitis itu dia terjadi yang pertama berawal dari penumpukan plak. Penumpukan plak yang terjadi di gigi itu akan membuat interaksi antara sisa makanan dan bakteri yang hidup di dalam mulut, dan plak tersebut akan membentuk karang gigi yang menjadi media bagi bakteri untuk berkembang biak. Dari gigi sehat, kalau kita tidak membersihkan gigi dari sisa makanan, lama-lama dia akan membentuk plak, dan plak itu akan menyebabkan gingivitis. Gingivitis itu adalah luka yang terjadi pada gusi. Nah, kalau gingivitis kita biarkan lama kelamaan akan menjadi periodontitis. Oke, jadi untuk pencegahan dari periodontitis, yang pertama itu kita harus menyikat gigi minimal 2 kali sehari. Nah, itu pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Dan jangan lupa kita menggunakan yang namanya benang gigi. Ada yang tahu apa itu benang gigi atau sudah pernah lihat? Tapi tidak tahu apa itu. Kegunaan dari benang gigi itu dia berfungsi untuk membersihkan sela-sela gigi. Misalnya kalau kita makan daging terus tersangkut, kita bisa menggunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi. Nah, yang kedua itu kita periksakan gigi ke dokter gigi untuk anak-anak 3 bulan sekali dan orang dewasa 6 bulan sekali. Nah, pemeriksaan itu harus kita lakukan secara teratur. Itu berfungsi untuk mendeteksi dan mengobati periodontitis. Dan periodontitis itu harus dicegah sejak dini supaya dia tidak menjadi parah dan akhirnya akan merusak gigi kita. Nah, di sini kalau sudah terjadi yang namanya periodontitis, itu ada cara pengobatannya. Pengobatannya yang pertama itu kita scaling gigi. Ada yang tahu scaling gigi? Nah, scaling gigi itu adalah pembersihan karang gigi. Itu harus dilakukan di klinik atau di rumah sakit. Puskesmas juga bisa. Nah, yang kedua itu ada root planning. Root planning itu membersihkan dan mencegah penumpukan bakteri dan karang gigi lebih lanjut. Nah, yang ketiga ada pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik itu seperti obat kumur, betadine kumur, itu adalah salah satu dari antibiotik. Nah, yang keempat itu adalah pencabutan gigi yang berdampak. Nah, agar penumpukan itu tidak bertambah parah dan menyerang gigi di sekitarnya, maka dokter akan melakukan pencabutan gigi yang berdampak. Nah, di sini untuk periodontitis yang parah, itu dokter akan melakukan yang namanya prosedur operasi, seperti mengurangi endapan karang gigi di kantong atau jeram gusi atau biasa disebut flat surgery. Nah, yang kedua itu akan melakukan operasi cangkok atau mengganti jaringan.
Baik, demikian penyampaian materi dari kakak. Apakah adik-adik semua sudah paham? Sudah, Pak. Jika adik-adik semua sudah paham, maka kakak ingin bertanya, apa pencegahan untuk penyakit periodontitis? Saya mau jawab. Kalau pencegahan itu yang pertama, rajin menyikat gigi 2 kali sehari. Yang kedua, membersihkan sela-sela gigi menggunakan gerang gigi tadi kakak sudah jelaskan. Dan yang ketiga, kita rajin membersihkan gigi dokter. Oke, baik, jawaban yang sangat tepat. Jadi, baik, apakah masih ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, demikian materi yang telah dapat sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Terima kasih atas waktu yang adik-adik sudah luangkan untuk mau mendengarkan penjelasan materi dari kami. Terima kasih, Kak.